dalam mengidentifikasikan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Salah satunya dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik itu sendiri. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui apakah peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar atau tidak. Cara identifikasinya dapat dilakukan berdasarkan gejala-gejala yang dapat diamati seperti gejala fisik, gejala perilaku, dan gejala hasil belajar. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mengidentifikasikan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Di antaranya yaitu yang pertama, kita dapat menandai peserta didik dalam satu kelas atau suatu kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua, teknik yang dapat ditempuh bermacam-macam, antara lain dengan meneliti nilai ujiannya, menganalisis hasil ujiannya, mengobservasi peserta didik pada saat proses belajar mengajar, memeriksa buku catatan pribadinya, serta melaksanakan sosiometris untuk melihat hubungan sosial psikologis yang terdapat pada para peserta didik. Hal ini merupakan upaya untuk memahami jenis karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi siswa. Dalam konteks proses belajar mengajar, permasalahan siswa dapat berkenaan dengan aspek substansial material, struktural fungsional, behavioral, atau personality. Setelah menentukan dan memprioritaskan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar, maka langkah berikutnya adalah menentukan atau melokalisasikan pada bidang studi apa dan pada aspek mana siswa tersebut mengalami kesulitan. Baiklah, selanjutnya identifikasi faktor penyebab kesulitan anak. Kesulitan belajar menjadi topik yang menarik untuk dibahas menengok kondisi pendidikan di Indonesia. Banyak kasus gangguan pembelajaran yang terjadi baik di kota maupun di daerah-daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui tentang pengertian kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar anak diantaranya 1. Tidak sempurnanya fungsi otak. 2. Fungsi faktor genetika atau faktor keturunan. 3. Pola asuh, di mana orang tua yang memiliki kesulitan belajar akan mentransfer kesulitan belajar yang sama kepada anak melalui interaksi pola asuh. 4. Mengkonsumsi minuman beralkohol dan zat kimia terlarang atau narkoba. Kedua barang tersebut mengandung zat yang dapat mengganggu dan merusak perkembangan otak. 5. Kelahiran prematur. Kelahiran prematur dapat menjadi sebab seseorang memiliki kesulitan belajar. Ada prognosis atau perkiraan bantuan pada kesulitan anak. Yang pertama, kita harus tahu nih apa-apa saja faktor lingkungan anak, nutrisi, dan juga kesehatan yang penting bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Penyebab kesulitan belajar dari Gates 1981 yaitu adalah yang pertama, faktor tubuh atau organically based etiologies, dan yang kedua yaitu faktor lingkungan atau environmentally based etiologies. Ahli lain juga menyebutkan bahwa terjadinya kesulitan belajar pada anak itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik, dan yang kedua yaitu faktor organik, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, jadi bagaimana kemungkinan perkiraan bantuan seorang guru untuk anak yang sulit atau dikatakan sulit dalam belajar? Nah, yang pertama, guru bisa melakukan observasi. Nah, dalam guru berobservasi, guru perlu mempergunakan panca indera secara keseluruhan. Dan yang kedua, guru bisa melakukan interview. Nah, di sini guru perlu melakukan secara langsung sehingga dapat lebih leluasa berkomunikasi dengan anak. Karena setiap guru adalah sebagai tauladan bagi anak, dan juga bahwa setiap guru harus mampu memiliki keterampilan dan juga harus mampu menstabilkan emosi. Nah, dan juga guru harus mempunyai keinginan untuk memajukan peserta didik. Nah, bersikap realitas, jujur, dan terbuka, serta juga peka terhadap
perkembangan anak, terutama pada inovasi dan Yang selanjutnya ada treatment atau perlakuan. Treatment atau perlakuan yang dimaksud di sini adalah pemberian bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap preorganis tersebut. Anak yang mengalami kesulitan belajar dapat diberi bantuan atau treatment seperti yang pertama bimbingan belajar, yang kedua pengajaran resiprokal atau dialog interaktif antara guru dan murid, yang ketiga pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, yang keempat pemberian alat-alat bantuan atau alat peraga dalam mendukung proses belajar mengajar, dan yang kelima mengulang kembali pembelajaran yang belum dikuasai dan memberikan tugas-tugas agar siswa lebih aktif dalam berpikir dan mengemukakan ide-idenya. Yang keenam, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan agar peserta didik mudah dalam memahami pembelajaran. Di tengah-tengah pembelajaran juga, guru bisa memberikan pertanyaan agar terjadi proses stimulasi dan respon antara guru dan murid. Yang ketujuh, guru juga bisa memberikan game atau permainan di sela-sela pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Dan yang terakhir dan yang kedelapan, motivasi belajar dari pendidik dan orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapatkan perhatian lebih dari seorang pendidik maupun orang tua di rumah, terutama orang tua, karena orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi belajar anak, agar anak dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Selanjutnya adalah evaluasi diagnostik dan remedial oleh guru dalam proses pembelajaran. Evaluasi diagnostik adalah salah satu fungsi evaluasi yang memerlukan prosedur dan kompetensi yang lebih tinggi dari para guru sebagai evaluator pembelajaran. Evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang memiliki penekanan khusus pada penyembuhan kesulitan belajar siswa yang tidak terpecahkan oleh formula perbaikan yang biasanya ditawarkan dalam bentuk evaluasi formatif oleh guru. Evaluasi pengajaran remedial. Pada akhir pengajaran remedial perlu dilakukan evaluasi seberapa pengajaran remedial tersebut meningkatkan prestasi belajar. Tujuannya untuk mencapai tingkat keberhasilan 75% menguasai bahan. Jika belum berhasil, kemudian dilakukan diagnosis kembali, prognosis dan pengajaran remedial berikutnya. Demikian seterusnya sampai beberapa siklus hingga tercapai tingkat keberhasilan tersebut.